Salam, jumpa lagi bersama pelayanan GKM Eklesia di dalam mimbar gereja minggu hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa, meminta pencerahan, pimpinan, bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami tak henti-hentinya mengucap syukur karena kasih setia Tuhan melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, Tuhan berkenan bersabda kepada kami dan Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini dan khususnya Tuhan sudah memberkati kami di minggu hari ini sehingga kami boleh berjumpa dengan saudara seiman, terlebih lagi kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena setiap kami mendengarkan firman Tuhan, baik itu membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi ketika kami melakukan firman Tuhan, kami yakin dan percaya itu adalah momen yang indah, momen atau waktu di mana Tuhan berkarya atas hidup kami, momen di mana kami begitu dekat kepada Tuhan. Dan itu adalah momen yang kudus karena di setiap pemberitaan firman Tuhan, ada tindakan Tuhan yang mentransformasi kehidupan kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang makin hari makin lebih baik lagi. Berkatilah setiap kami ya Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan ini melalui channel YouTube kami, siapapun kami, dimanapun, kapanpun mengakses dan mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan kuasa-Mu, kasih-Mu, berkat-berkat-Mu melampaui sekat teknologi dan Tuhan melampaui segala batasan-batasan teknologi sehingga berkat-berkat Tuhan sungguh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, dengarlah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi daging, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema menata hati, menata diri. Menata hati, menata diri. Saudara-saudara, di dalam kehidupan, masalah hati itu masalah yang tidak gampang. Segala sesuatu ada urusannya dengan hati. Di situ ada pikiran, menyatu juga dengan perasaan. Di situ ada emosi, di situ juga ada mood, ada logika, rasional. Yang semuanya itu bisa mengerucut ke dalam sebuah area yang disebut dengan pengajaran atau doktrin. Saudara-saudara, kita berbicara tentang sebuah pemikiran, bagaimana pemikiran-pemikiran yang berdasarkan firman Tuhan itu mengendap dalam hati dan pikiran kita, lalu mengaruhi seluruh laku kehidupan kita. Maka kalau dikatakan menata hati, terlebih dahulu area dalam diri kita, inner self kita ini harus ditata berdasarkan firman Tuhan. Nah, setelah itu ekspresi dari hati yang tertata ini, saudara-saudara, itu akan mempengaruhi aksi atau tindakan kita atau menata diri kita itu sangat tergantung dengan bagaimana cara kita menata hati kita. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti seminar tentang membaca dan memaknai. Ada salah satu ungkapan yang menarik. Sang profesor itu bicara bahwa orang yang hatinya kacau, orang yang hatinya itu tidak sehat, biasanya bahasanya itu tidak jernih. Bahasanya itu tidak clear, tidak tertata dengan baik sehingga makna dari pembicaraannya susah untuk didapat. Sampai segitunya saudara-saudara. Tapi kalau kita sudah diterangi dengan firman Tuhan, maka hati kita yang tertata berdasarkan firman Tuhan, dirapikan sedemikian, saudara, itu akan berdampak langsung kepada penghayatan hidup kita. Baik melalui tindakan, melalui ucapan, dan melalui menata diri ini, saudara. Kita mendapatkan yang terbaik melalui firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, saya punya seorang teman ini ingin menggambarkan betapa pentingnya orang itu memperhatikan sebuah pengajaran atau pemahaman yang benar-benar dihayati mengendap di dalam pikiran. Nah, kembali kepada teman saudara-saudara, dia di Amerika,
tinggal di Amerika kurang lebih 9 tahun, saudara-saudara. Ketika di Amerika sedang mengendarai mobil, lalu dia tidak sengaja menabrak kucing, saudara-saudara. Ini di Amerika, saudara. Tetapi pikirannya itu di Jawa. Jadi kalau orang itu sudah menabrak kucing, saudara, berarti ada sebuah akibat yang akan dirasakan. Mungkin gampangnya ada karma di situ ketika seseorang itu menabrak kucing. Lalu dia timbul di dalam hati dan pikirannya, bergulat, berkecamuk. Nanti kalau saya kena petaka bagaimana? Kalau nanti saya tiba-tiba ada cilaka bagaimana? Kalau ada sesuatu yang buruk terhadap diri saya, gara-gara menabrak kucing. Ini beda tempat di Amerika. Tetapi pikirannya itu masih berada di Jawa. Tersusun rapi di dalam pikirannya, di dalam benaknya bagaimana mitologi, kisah, cerita rakyat yang didengarnya dari dahulu itu masih nancep. Dibawa sampai keluar Jawa, bahkan keluar negeri dengan budaya yang sama sekali baru, tetapi pikirannya tidak baru. Pikirannya itu tetap, saudara-saudara. Nah, inilah pentingnya pemikiran atau pengajaran itu perlu ditekankan di dalam sebuah kehidupan bergereja. Sekalipun hari-hari ini ada golongan-golongan orang Kristen yang menganggap remeh pengajaran. Ada yang menganggap remeh doktrin. Doktrin itu tidak penting. Doktrin itu tidak bisa mendapatkan berkat. Lebih gampangnya mengajar, memberikan pemahaman doktrin yang sehat. Tidak membuat perut kenyang. Pragmatis sekali, saudara-saudara. Baik itu pragmatis atau tidak, tetapi masalah menata hati, menata diri, mutlak diperlukan bagi kehidupan orang-orang Kristen. Nah, di sini saya bacakan saudara-saudara Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6 sebagai pendasaran bahwa kita hari ini bicara tentang pengajaran. Roma 7 1 ayat 6 saya bacakan untuk kita sekalian. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada orang-orang yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya, selama suaminya itu hidup, tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Namun jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia tidaklah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar Dia berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup dalam tabiat daging, hawa nafsu dosa, dan dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, sehingga kita berbuah bagi maut. Namun sekarang, kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi hukum itu, yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang mendasari kita dari Roma 1 ayat 6. Jadi saudara, Rasul Paulus di sini ingin menegaskan bahwa dia punya tradisi yang sudah mengakar kuat di dalam hati, ke dalam hidupnya dan pikirannya. Tetapi sejak dia berjumpa dengan Kristus, ada sebuah pergolakan, ada pergulatan, ada pergumulan yang benar-benar real terjadi, saudara. Ada sebuah perkara benar-benar membuat dia itu bergumul secara otentik. Apa itu? Ada sesuatu yang harus dibuang. Ada sesuatu yang harus ditinggalkan. Sekalipun sesuatu itu adalah sesuatu yang benar-benar dibanggakan. Rasul Paulus sangat bangga dengan dirinya ketika dia mendapati dia tidak bercacat di dalam memenuhi seluruh hukum Taurat. Sempurna, tidak bercacat, saudara.
Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, kebanggaannya itu tidak ada artinya. Nah terus kalau begini mau bagaimana, saudara? Itulah pergumulan Rasul Paulus. Hatinya itu masih menyimpan sebuah kebanggaan. Hatinya itu benar-benar menjadi sebuah sesuatu yang melekat dengan hukum Taurat. Di dalam menjalankan tradisi-tradisi Taurat, mereka menjalankan sebuah tradisi yang agung, yang berlangsung berabad-abad, menepati posisi yang luar biasa di mata masyarakat Israel pada waktu itu. Dalam status sosialnya, orang yang mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna, orang itu dipandang luar biasa, naik level, nggak sembarangan, saudara. Bukan ecek-ecek. Tetapi Rasul Paulus ketika berjumpa dengan Tuhan, ada sebuah pergolakan di dalam hati. Hatinya yang sudah tertata di dalam tradisi Yahudi, hatinya yang sudah rapi di dalam tradisi ritual hukum Taurat itu, saudara, harus dihancurkan, harus digoncangkan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia seakan bertanya terus, bagaimana Taurat ini? Apa yang saya dapatkan melalui Taurat sudah aku dapatkan, tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia bergumul, masa sih aku harus buang? Tetapi dia percaya kuasa Kristus itu mengubahkan. Maka Rasul Paulus, saudara-saudara, di sini ingin menekankan bahwa sesuatu yang kita banggakan menjadi fondasi untuk menata hati kita. Ketika kita itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, disitulah ada sebuah kegoncangan. Orang itu bergumul berat. Apapun, saudara. Orang yang memiliki prestasi setinggi apapun, orang yang memiliki kekayaan sebanyak apapun, orang yang memiliki popularitas setenar apapun, saudara. Kalau orang sekarang memiliki follower berapa juta sekalipun, kalau orang itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang menjadi kebanggaannya itu diguncangkan oleh Tuhan Yesus itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, di antara Taurat, Rasul Paulus itu di depannya ada anugerah. Di antara Taurat, hukum-hukum Taurat yang begitu luar biasa, menuju anugerah itu ada proses. Di dalam proses itulah Rasul Paulus, saudara-saudara, ingin menekankan pergulatan batinnya yang benar-benar real. Kalau di sini dikatakan, saudara, dia itu bergelut, kenapa? Dalam satu sisi dia ingin melakukan apa yang dia inginkan sesuai dengan ajaran Kristus. Tetapi kadang-kadang dia tidak bisa melakukan. Ayat 7 dilanjutkan di sini. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Namun dengan perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa itu mati. Saudara-saudara, kemudian Rasul Paulus melanjutkan, sebaliknya aku mati, perintah seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kematian. Sebab dengan perintah dosa membuat kesempatan untuk menipu, aku dengan perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat itu kudus dan perintah itu juga kudus, benar dan baik. Tetapi di sini ada sebuah pergumulan. Paulus itu tahu yang baik, tetapi kadang dia bergumul, tidak bisa melakukan yang baik itu. Dia tidak menghinakan hukum Taurat. Tetapi di dalam Kristus itu ada sebuah penggenapan. Bahwa Taurat itu digenapi di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus itu ada anugerah. Kalau orang terpancang pada Taurat Musa, orang itu akan menghadapi Tuhan. Mau menghadap Allah saja, ritualnya itu banyak sekali. Untuk mengejar kekudusan, orang ini harus sempurna di dalam Taurat. Ketika orang itu percaya, maka orang itu dibenarkan mendapat anugerah keselamatan dan kesatuan bersama dengan Kristus.
Ketika orang itu sudah dipersatukan dengan Kristus, ini adalah momen yang berharga. Karena di dalam penyatuan itu ada dampak-dampak yang nyata yang melingkupi orang-orang beriman. Kalau saudara dan saya hari-hari ini mempunyai kebanggaan seperti Rasul Paulus, kebanggaannya itu ada Taurat. Kebanggaannya itu ada melakukan segala ritual-ritual. Kebanggaannya itu ada melakukan satu persatu hukum Taurat itu tanpa pernah cacat celah, semuanya perfect. Tetapi kebanggaan itu ternyata tidak berarti di hadapan Tuhan. Keselamatan itu tidak diambil dari jeripayah, dari amal atau bagaimana tindakan-tindakan manusia. Bukan. Taurat itu baik, betul. Taurat itu kudus. Dan Taurat itu benar. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak berhenti pada Taurat. Ayo bergerak lagi kepada kehidupan yang penuh anugerah. Karena apa? Sudah disatukan dengan Kristus. Saudara-saudara, kalau orang itu sudah disatukan dengan Kristus, apa sih dampaknya, saudara? Jadi ada pergumulan yang terus-menerus bergulat dan tidak pernah terakhir. Tidak pernah usai orang itu bergumul mengenai dosa dan keinginannya. Saya tahu ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi justru kadang-kadang yang saya lakukan itu yang baik, yang tidak baik, yang buruk, berlawanan. Pikiran hati kita itu fokus memikirkan apa yang baik, ingin sekali melakukan yang baik, tetapi di dalam kedaginganku itu kadang-kadang aku bergulat, aku kalah dan justru melakukan apa yang buruk. Kita tahu dengan sejelas-jelasnya kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tetapi karena daging itu, saudara, kedagingan kita itu kadang-kadang kita gagal. Oleh karena itu, kesatuan di dalam Kristus itu penting melalui pengorbanan Tuhan Yesus itu. Dengan Yesus kita itu bebas dari tuntutan hukum Taurat. Dengan Yesus itu kita mendapatkan sebuah persekutuan yang mengubahkan. Persekutuan yang mengubahkan itu bagaimana sih? Bahwa persekutuan itu mengubahkan karena persekutuan itu didasari pada kasih yang sempurna. Persekutuan itu memerdekakan, bukan mengikat, bukan mengintimidasi, bukan mengekat atau membinasakan, atau memanfaatkan, bukan. Persekutuan dengan Kristus itu memerdekakan. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan kita dari belenggu-belenggu dosa. Dan membuat kita itu merdeka untuk melakukan kebaikan tanpa harus diintimidasi dengan berbagai macam dosa. Ada loh orang yang melakukan kebaikan itu tidak didasarkan pada sukacita. Banyak hari-hari ini orang melakukan kebaikan karena hukuman. Karena undang-undang, karena peraturan, karena ancaman, karena ada iming-iming, ada kompensasi, ada hadiah. Tetapi orang yang bersatu dengan Kristus, saudara, orang yang melakukan apa yang baik itu, karena dia sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Tuhan itu dia justru mendapatkan kemerdekaan. Merdeka untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus di hadapan Tuhan. Kekuatan itu bisa kita dapatkan, kemerdekaan itu bisa kita raih kala kita itu memiliki persekutuan yang mengubahkan bersama dengan Kristus. Persekutuan yang mengubahkan itu juga menghasilkan buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu benar-benar berdampak baik diri kita, hati kita, pikiran kita, kelakuan kita. Dan di dalam persekutuan dengan Tuhan yang mengubahkan itu ada kekudusan. Jadi saudara-saudara, baiklah kita benar-benar memperhatikan bagaimana kita hidup. Marilah kita melalui firman Tuhan hari ini yang saya beri tema menata hati, menata diri. Mari kita melihat diri kita sendiri, masuk di dalam hati kita. Sejauh mana kita menata hati kita. Jangan-jangan hati kita memang sudah tertata rapi, tetapi itu kita sendiri yang menata, bukan berdasarkan firman Tuhan.
Atau justru ada sesuatu hawa nafsu, keserakahan, dosa, kesalahan, cacat celah, keburukan yang ternyata kita itu timbun, kita sembunyikan di balik sebuah hati yang menurut kita itu tertata rapi. Berjumpalah dengan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengguncangkan, mendekonstruksi hati kita yang menurut kita itu sudah tertata rapi. Biarlah Tuhan mengubahkan menjadi bentuk yang baru, yang sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Kalau kita itu sudah begitu, saudara, pasti saudara kita akan bisa menata diri. Menata diri itu apa? Ada kesesuaian antara pikiran hati kita, apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, itu ada kesesuaian dengan diri kita saat bertindak, saat menempatkan diri. Sehingga semuanya itu berjalan dengan proper. Inilah namanya integritas itu. Ada keselarasan, ada kesesuaian antara hati dan diri. Antara kalbu ya, dengan tingkah laku. Antara pemikiran, ucapan, dan sebuah tindakan. Itu selaras. Dan itu mungkin kalau kita itu memiliki persekutuan. Seperti Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, kita orang Kristen harus total kalau mengikut Kristus. Bukan setengah-setengah. Orang Kristen ya orang Kristen. Orang Kristen musuhnya orang non-Kristen. Orang yang tidak Kristen. Tidak ada orang Kristen setengah-setengah. Tidak ada orang Kristen separuh. Tidak ada orang Kristen berproses nanti Kristennya enggak. You are Christian or not Christian. Ya. Never half a Christian. Saudara-saudara, kalau orang yang sudah percaya Kristus seperti Rasul Paulus, dia membuang jauh-jauh kebanggaannya. Dia tidak terhenti hanya memenuhi hukum Taurat, tetapi dia bergerak mendapatkan anugerah dan dia bergerak memenuhi misi tujuan Allah. Dan dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dipakai Tuhan. Saudara, kalau Rasul Paulus kebanggaannya itu adalah prestasinya mampu melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna. Dan ini menjadi penghalang bagi dirinya untuk terus bergulat ketika dia berjumpa dengan Yesus dan menerima anugerahnya. Kira-kira saudara, apa yang menjadi penghalang bagi saudara untuk menerima Kristus? Untuk berproses dengan Tuhan itu apa sih yang menghalangi saudara? Kebanggaan apa, keistimewaan apa, privilege apa, hak-hak apa yang membuat saudara itu seperti Rasul Paulus susah sekali, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berproses. Oleh karena itu pemahaman yang benar senantiasa kita terapkan, senantiasa kita ajarkan kepada orang-orang supaya pengajaran itu menetap dalam hati dan pikiran kita yang bisa menguasai kelakuan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang selalu bicara tentang apa? Self inner. Ya, inner, mengadiri diri. Seakan-akan manusia itu punya kuasa. Ya punya sih, gitu ya. Tetapi bagaimanapun orang itu berusaha, apapun kiat-kiat yang dilakukan oleh manusia, apapun hari-hari ini kita mengenal namanya self-help community, menolong diri sendiri, nggak perlu Tuhan, nggak perlu pengajaran, nggak perlu sesuatu yang agung, transcendent atau iman, nggak perlu. Self-healing, self-help, self-cure. Saudara-saudara, itu kalau masalah jasmani boleh terjadi. Tetapi kalau masalah keselamatan, kebahagiaan, sukacita, kekudusan, kebenaran, kasih dan kebaikan, tidak bisa tidak di situ ada darah Kristus. Di situ ada Kristus yang hadir, menggoncang, menata, merapikan hati dan menata diri kita. Saudara-saudara, sebagai penutup, saya punya seorang teman, saya kaget begitu ya, kok dia sakit, kelihatan kurus sekali.
Saya tanya kenapa? Saya sakit asam lambung, ada mah gitu mas. Setelah saya tanya pelan-pelan gitu, ternyata orang ini melakukan diet. Dietnya itu dilakukan dengan diri sendiri, dilakukan dengan percaya diri, mandiri, saudara-saudara. Melalui channel tutorial macam-macam dia, aduh kalau begini ke dokter mahal. Mendingan saya melakukan dengan diri sendiri, dengan mandiri dan percaya diri. Saudara-saudara, sayang tidak berhasil. Dietnya gagal. Justru karena diet itu, tubuhnya itu dihantam. Nah itulah saudara-saudara, hari-hari ini. Banyak orang ingin menata hati, menata diri. Banyak orang ini orang mendapatkan keselamatan ilahi. Banyak orang yang benar-benar ingin mencapai kehidupan surgawi itu dengan cara diri sendiri. Mereka berani mengklaim melakukan dengan diri sendiri, melakukan dengan mandiri dan percaya diri. Diri ini ya diriku sendiri tanpa pendampingan Tuhan. Akhirnya bisa berakhir pada kehancuran. Saudara-saudara, hidup kita jasmani maupun rohani, seluruh keseharian kita tanpa kecuali ya 24/7 waktu itu semuanya butuh Tuhan. Tidak perlu kita percaya diri mandiri dalam hal-hal perkara-perkara rohani, perkara-perkara kehidupan kita. Kita meminta Tuhan untuk menata hati dan menata diri. Agar apa? Hidup kita itu berbuah. Hidup kita benar-benar bebas. Hidup kita itu dipenuhi dengan kasih. Dan di situ kita bisa mengejar kekudusan. Amin.